Bab 2831. Si pelit. Daftarnya kemungkinan besar tidak berubah, tetapi ia secara sukarela menguranginya menjadi 5 orang. Mengenai biaya perjalanan 15 orang sisanya, jelas kemana mereka pergi. Tetapi Lin Yi tidak mengatakan apapun secara langsung karena ini adalah organisasi mereka, dan inisiatif tidak ada di pihaknya. Detailnya tergantung pada situasinya. Kalau begitu, 5 kita susun ulang angkanya. Jelaslah bahwa antusiasme Zhang Yufu tampak rendah. Meskipun pengalamannya tidak sehebat pengalaman Lin Yi, dengan usianya, dia bisa melihat tipuan seperti itu dalam sekejap. Cepat bersiap, kita akan segera berangkat, jangan buang waktu terlalu banyak, kata Zhao Jiabin. Bukankah penerbangannya besok? Tanya Li Yongnian. Ada perubahan jadwal penerbangan. Anda akan segera berangkat, naik kereta ke Seaside City, lalu pindah ke penerbangan lain ke Korea. Naik kereta. Hal ini membuat semua orang di Istana Sangqing tidak senang. Naik kereta dari sini akan memakan waktu sedikitnya 10 jam, dan menghabiskan semalam suntuk di kereta. Meskipun banyak di antara mereka yang belum pernah ke luar negeri, mereka tidak mau pergi melalui jalur ini. Lin Yi tak berdaya, ini kali pertama dia melihat orang yang begitu pelit sampai seperti ini. Dulu disepakati naik pesawat, kenapa sekarang diganti jadi kereta api? Tanya Zhang Yufu. Karena keterbatasan dana, kami harus bertahan untuk saat ini, kata Zhao Jiabin. Cepatlah bersiap-siap, kumpulkan dalam 1 jam, atau kamu akan ketinggalan kereta. Zhang Yufu tidak bergerak, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata. Tulang-tulang tuaku mungkin tak sanggup lagi melewati jalan bergelombang seperti ini, jadi aku tak akan pergi. Aku akan meninggalkan tempat itu untuk murid-muridku agar mereka bisa melihat dunia. Saya baru saja mengikuti kuliah, jadi mungkin saya tidak punya waktu, kata Li Yongnian acuh tak acuh. Saya baru ingat kalau saya juga ada urusan lain, jadi tidak bisa pergi. Murid-murid lainnya perlahan-lahan bubar, kehilangan minat pada pertemuan pertukaran itu. Wajah Zhou Jing berubah tak sedap dipandang, dan dia buru-buru membujuk. Taois Zhang, kita bisa membicarakan ini jika Anda tidak puas dengan rencana perjalanannya. Tidak ada yang kurang memuaskan, penataannya cukup baik. Seseorang tidak seharusnya memukul seseorang yang sedang tersenyum, dan sikap Zhang Yufu terhadap Zhou Jing cukup baik, sambil tersenyum dia berkata. Masalahnya ada pada kami, jadi kami mohon maaf. Kami punya banyak murid di Istana Sangqing, nanti saya kumpulkan daftarnya dan berikan kepada Anda. Ini. Zhou Jing tidak tahu harus berkata apa. Acara sebesar itu, rasanya kurang tepat kalau Zhang Yufu tidak hadir. Apa maksudmu dengan ini, menjatuhkan bola di saat yang genting? Zhao Jiabin berkata dengan tegas. Apakah kamu pikir hanya karena Istana Sangqing sudah terkenal, kamu bisa berpura-pura di sini? Memang, Istana Sangqing masih memiliki banyak kekurangan, terutama jika dibandingkan dengan kuil Zhengyi di dekatnya, perbedaannya sangat jauh. Agar acara pertukaran ini dapat terselenggara dengan sukses, saya pikir mempertimbangkan kuil Zhengyi mungkin bisa menjadi pilihan. Zhao Jiabin berwajah merah karena marah, tidak mampu menanggapi jawaban Zhang Yufu. Lin Yi berdiri di samping, tersenyum dan menyaksikan drama yang berlangsung. Zhang Yufu adalah tipe orang yang tidak akan melepaskannya sampai dia melihat seekor kelinci. Karena tidak melihat sepeser pun, dia tidak akan mau repot-repot melakukan tugas yang tidak mengenakan seperti itu. Begini, ini keputusan yang sudah diatur oleh atasan. Kalau kamu tidak pergi, siap-siap tutup. Kita bisa pergi, tapi ada satu syarat, kata Lin Yi. Kondisi apa? Asalkan kamu tidak pergi, kami setuju untuk ikut serta dalam acara ini. Ekspresi Zhao Jiabin berubah. Saya orang yang bertanggung jawab atas acara ini, menurut Anda apakah pantas jika saya tidak pergi? Kenapa tidak pantas? Sejak awal, kami diminta untuk mengurusnya sendiri. Kalau mereka benar-benar berpikir kami tidak bisa mengurusnya, mereka tidak akan mengaturnya seperti ini, kata Lin Yi. Adapun kenapa kau tiba-tiba muncul, kau lebih tahu dari kami. Berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Soal kenapa jumlahnya berkurang dari 20 menjadi 5, dan kenapa tiket pesawat diganti jadi tiket kereta, kalian lebih paham trik-trik ini. Semua orang di sini pintar, jangan terlalu serius. Perkataan Lin Yi membuat Zhou Jing terdiam. Dia tidak menyangka Lin Yi akan bicara begitu lugas, tanpa meninggalkan muka sedikit pun. Ekspresi Zhao Jiabin berubah lebih buruk lagi, ditampar wajahnya di muka umum sama sekali tidak terasa enak. Apakah Anda menuduh saya menggelapkan biaya perjalanan? Saya tidak mengatakan itu, tapi semua orang tahu apa yang terjadi, tidak ada gunanya mengatakannya. Baiklah, kalau begitu kalian semua tidak perlu pergi. Saya akan menelepon sekarang dan membatalkan kelayakan kalian. Dengan itu, Zhao Jiabin mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Zhou Jing menjadi sedikit cemas. Guru Zhao, tenanglah. Ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Tidak ada ruang.
Istana Sangqing sudah bertindak terlalu jauh, di mana kehormatan nasional dititipkan. Zhao Jiabin tidak menunjukkan niat untuk mundur, tampaknya bertekad. Karena tidak melihat efek apapun, Zhou Jing mengalihkan fokusnya ke Zhang Yongfu dan Lin Yi. Taois Zhang, ayo kita bahas lagi. Aku akan coba bereskan tiket pesawatnya. Harmoni menghasilkan kekayaan, tidak perlu bersedih. Tapi itu bukan salahku, kata Zhang Yongfu. Lebih baik kalian tangani sendiri. Zhou Jing, ayo pergi. Saat itu, Zhao Jiabin sudah meletakkan teleponnya dan berkata dengan marah. Tapi acaranya belum selesai, kita belum bisa pergi. Kita tidak membutuhkan mereka, kata Zhao Jiabin dingin, menatap Zhang Yufu. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu, sebentar lagi, tempatmu akan ditutup. Itu masih harus dilihat, siapa yang pergi duluan masih belum pasti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Zhao Jiabin meliriknya. Apa, kamu masih mau menantangku? Lihat dulu sikapmu sendiri. Lin Yi tidak menanggapinya tetapi menatap Zhou Jing dan berkata. Namanya Zhao Jiabin, kan? Ya. Zhou Jing menjawab secara mekanis, tidak yakin apa maksudnya. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ning Che. Ada seseorang bernama Zhao Jiabin di Asosiasi Tao, kirim seseorang untuk memeriksanya dan menanganinya. Kamu bisa menghubungi orang-orang seperti itu. Dia datang kepadaku secara sukarela, aku hanya bisa menerimanya dengan berat hati. Baiklah, serahkan saja padaku. Aku kenal beberapa orang di daerah ini. Itu bahkan lebih baik. Setelah menutup telepon Ning Che, Lin Yi menatap Zhou Jing dan berkata. Tetaplah pada rencana awal, tidak perlu mendengarkan perkataannya. Zhou Jing benar-benar bingung, tidak yakin bagaimana menangani ini. Sebaliknya, Zhao Jiabin bersikap arogan dan agresif. Nak, kau berani sekali bermain denganku. Kita lihat siapa yang akan keluar duluan, kata Zhao Jiabin sambil menunjuk Lin Yi. Kita tunggu saja, kata Lin Yi sambil tersenyum tenang. Bab 2832. Kamu memintanya. Ayo pergi, cari tempat untuk bersantai. Hehe, ayo pergi, kata Zhang Xiaoyun. Melihat Lin Yi pergi bersama Zhang Xiaoyun dan yang lainnya, wajah Zhao Jiabin berubah menjadi hijau. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan mengabaikannya seperti ini. Guru Zhao. Zhou Jing berkata dengan canggung, dia tidak menyangka keadaan akan meningkat sampai ke titik ini. Ayo pergi. Aku rasa tidak ada cara untuk menghadapi mereka. Zhao Jiabin menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Taois Zhang, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya juga tidak menyangka ini akan terjadi, kata Zhou Jing dengan nada meminta maaf. Saya akan mencoba membahasnya malam ini dan memberi Anda jawabannya. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Menanggapi hal itu, Zhou Jing mengikuti langkah Zhao Jiabin keluar dari Istana Sangqing. Tak lama kemudian, Lin Yi mengajak Li Yongnian dan Zhang Xiaoyun ke sebuah pemandian, memesan satu paket atasan, dan mulai menikmatinya dengan nyaman. Paman Master, orang bermarga Zhao itu sepertinya punya kekuatan. Apa kita boleh melawannya seperti ini? Tanya Li Yongnian. Dalam keadaan normal, hal itu memang tidak baik. Kalau begitu, bukankah Istana Sangqing kita akan selesai? Dia akan berkemas dan pergi, jadi mengapa takut? Keduanya terkejut sejenak, Zhang Xiaoyun berkata. Paman Master, koneksimu luas sekali, iya. Kemampuanmu bahkan sehebat itu. Tidak apa-apa, hanya hal-hal kecil. Ayo, Paman Master, bagian mana yang terasa tidak nyaman? Biar aku pijat. Sementara itu, Zhao Jiabin dan Zhou Jing telah kembali ke hotel. Guru Zhao, harap tenang. Acara ini sangat penting. Jika Istana Sangqing tidak hadir, tidak ada seorang pun di pihak kita yang bisa memberikan presentasi. Zhou Jing tahu identitasnya, jadi dia berbicara dengan sopan. Namun dalam hatinya dia tidak setuju dengan pendekatan Zhao Jiabin. Tidak apa-apa untuk menguranginya sedikit, semua orang bisa menegosiasikan hasil yang memuaskan. Tetapi bahkan merampas hak mereka untuk naik pesawat pun sudah terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin tidak ada? Menurutku kuil Zhengyi cukup bagus, kata Zhao Jiabin. Singkatnya, kali ini, aku tidak akan membiarkan Istana Sangqing pergi. Hubungi orang-orang di kuil Zhengyi dan minta mereka bersiap dan berangkat besok pagi. Zhou Jing tampak cemas, dengan persiapan hanya satu malam, mungkin agak terburu-buru. Lagi pula, dibandingkan dengan Istana Sangqing, reputasi kuil Zhengyi sudah jauh lebih rendah. Tidak pantas untuk mengirim mereka. Ayah. Zhao Jiabin membanting meja. Mana mungkin tidak cocok. Setelah bertahun-tahun di asosiasi ini, apa kemampuan kerja dasarmu masih kurang? Zhou Jing tidak berani berbicara dan hanya bisa terdiam menahannya. Dan bagaimana pekerjaanmu? Kenapa kamu tidak berkomunikasi dengan mereka lebih awal, dan membuat kekacauan tepat sebelum keberangkatan? Zhao Jiabin menunjuk Zhou Jing dan berkata.
Jika acara ini tidak berhasil, Anda akan memikul tanggung jawab utama. Tapi kami sudah sepakat sebelumnya tentang segalanya. Tapi apa? Apa kau meminta pendapatku saat negosiasi? Siapa yang mengizinkanmu mengambil keputusan sendiri? Ketua Lilah yang menyuruh saya untuk menegosiasikan masalah ini sepenuhnya. Menghadapi tuduhan Zhao Jiabin yang tidak berdasar, ekspresi Zhou Jing tidak bagus, dan dia berdebat dengannya. Dan Zhao Jiabin tahu dia salah, jadi dia tidak meneruskan masalah ini. Pokoknya, hubungi orang-orang di kuil Zhengyi dulu. Kita tidak akan menggunakan istana Sangqing untuk acara ini. Saya hanya bisa mencoba menghubungi mereka. Soal hasilnya, saya tidak bisa menjamin apapun. Setelah mengatakan itu, Zhou Jing berbalik dan pergi, tidak ingin berbicara dengan Zhao Jiabin lagi. Kembalilah ke sini. Apa aku membiarkanmu pergi, kata Zhao Jiabin. Kamu lupa posisimu. Bilang saja kalau kamu nggak mau kerja. Yah, sebenarnya aku tidak mau. Dering, dering, dering. Sebelum Zhou Jing dapat menyelesaikan kata-katanya, dia diganggu oleh dering telepon. Tunggu sampai saya selesai menelepon, lalu saya akan menangani masalah Anda. Sambil berkata demikian, Zhao Jiabin menjawab telepon, dan senyum langsung muncul di wajahnya. Saudara Li, saya sedang mengatur semuanya di sini, semuanya berjalan lancar, tenang saja. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi hingga hal ini terjadi? Pasti ada kesalahpahaman, biar aku jelaskan perlahan. Orang di ujung telepon tampaknya tidak memberi Zhao Jiabin kesempatan untuk menjelaskan dan langsung menutup telepon. Saat itu, Zhao Jiabin yang masih memerintah orang-orang, tiba-tiba kehilangan momentumnya. Baiklah, hubungi istana Sangqing lagi, lakukan semuanya sesuai rencana awal, penuhi persyaratan mereka semaksimal mungkin, dan prinsipnya adalah memastikan acara ini berjalan lancar, tanpa ada kekurangan. Zhou Jing tercengang, perbedaan besar dalam sikap Zhao Jiabin membuatnya bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat sikapnya yang membaik, kemarahan Zhou Jing pun mereda. Sekalipun dia bertindak mendominasi, dia tetap membutuhkan pekerjaan ini, dan kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak boleh kehilangannya. Baiklah, aku akan menelepon Taois Zhang sekarang. Baiklah. Dering, dering, dering. Pada saat ini, telepon Zhou Jing juga berdering. Bos. Baiklah, aku mengerti. Sambil berbicara, Zhou Jing melirik Zhao Jiabin dengan penuh arti. Akan tetapi, yang terakhir merasa tidak nyaman di bawah tatapannya, seolah-olah dia sedang duduk dengan posisi yang sangat tegang, bahkan sampai berkeringat dingin. Panggilan Zhou Jing tidak berlangsung lama sebelum dia menutup telepon. Batuk, batuk, batuk. Zhao Jiabin batuk beberapa kali, berpura-pura tenang, dan berkata, "Sudah malam, pergilah urus urusanmu dulu, beritahu aku jika sudah selesai." Guru Zhao, Ketua Li baru saja menelepon saya. Katanya Anda sudah dicopot dari jabatan Anda, jadi saya tidak perlu lagi melaporkan masalah pekerjaan kepada Anda, kan? Zhao Jiabin merasa sangat canggung, ini pasti salah paham, aku akan menelepon lagi nanti untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Saya pikir masalah ini mungkin ada hubungannya dengan guru Tao muda itu. Setelah mendengar kata-kata Zhou Jing, Zhao Jiabin tersadar. Mungkin semua ini terkait dengan panggilan teleponnya. Memikirkan hal ini, Zhao Jiabin merasa seolah-olah dia telah meraih tali penyelamat dan buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghubungi atasannya. Akan tetapi, ketika dia mencoba menelepon, dia tidak bisa tersambung. Kenapa digantung? Coba aku telepon. Zhou Jing menelepon nomor itu, dan segera dijawab. Ia menyetelnya ke speakerphone. Bos, Guru Zhao ingin mengatakan sesuatu padamu. Apaan sih? Aku bahkan sudah blokir dia. Bilang aja jangan telepon aku lagi. Zhao Jiabin tertegun, seakan tersambar petir. Dia bahkan tidak menyangka teleponnya sendiri diblokir. Saudara Li, ini pasti salah paham. Saya akan menemui guru Tao itu dan berbicara dengannya. Kesalahpahaman ini akan segera terselesaikan. Omong kosong. Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau hina. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan pernah menyalahgunakan nama asosiasi untuk menipu, atau aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Zhao Jiabin tercengang dan tampak pucat pasi. Zhou Jing juga cukup terkejut. Identitas macam apa yang dimiliki oleh guru Tao muda itu? Mungkinkah dia mempunyai pengaruh sebesar itu? Bab 2833. Klien berlian. Keesokan paginya, setelah meninggalkan pemandian, ketiganya tidak kembali ke istana Sangqing, tetapi menuju ke bandara. Karena tadi malam, mereka menerima telepon dari Zhang Yufu. Masalahnya telah terselesaikan, dan semuanya berjalan sesuai rencana, jadi mereka tidak kembali, menghemat banyak waktu. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berkumpul di ruang tunggu keberangkatan. Meski ada insiden kecil, semangat mereka untuk bepergian sangat tinggi.
Dan tatapan Zhou Jing pada Lin Yi menunjukkan sedikit rasa hormat. Tuan Lin, atas kejadian kemarin, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya berutang permintaan maaf kepada Anda. Tidak apa-apa, itu juga bukan salahmu, kata Lin Yi. Orang-orang seperti dia, jika tidak ditangani sejak dini, pada akhirnya akan membuat perkumpulan Anda berantakan. Kau benar, sahut Zhou Jing. Di antara orang-orang ini, selain Lin Yi, Zhang Yufu, dan Zhang Xiaoyun, tidak ada yang pernah terbang sebelumnya. Berdiri di aula keberangkatan, segalanya tampak baru, tetapi mereka juga sedikit pendiam. Lihat ke sana, ada pria tampan, dia sangat tampan, seperti selebriti. Komentar itu datang dari seorang wanita muda yang melewati ruang tunggu. Nama wanita itu Chen Yue, mengenakan celana pendek jeans dan kacamata hitam. Kakinya yang jenjang dan lurus membuatnya menonjol di antara kerumunan. Yue, jangan salah paham tentang pria tampan itu. Dia seorang pendeta Tao, dan sudah lama tidak terikat dengan keinginan duniawi, tidak seperti kita orang biasa. Dunia benar-benar sedang terpuruk, hati telah berubah. Sebagai seorang pendeta Tao, dia seharusnya tinggal di kuil, tetapi dia malah bepergian dan bahkan terbang. Ini semakin keterlaluan. Pembicaranya adalah seorang pria muda dengan rambut dicat abu-abu, rantai perak tebal di lehernya, dan sepatu kets putih, berpakaian cukup modis. Pendeta Tao tidak bisa terbang dan bepergian. Omong kosong macam apa itu? Kau mungkin hanya iri karena dia tampan, Zhou Chao. Mereka hanya sekelompok pendeta Tao, apa yang perlu dicemburui, kata Zhou Chao. Alasan saya mengatakan ini adalah karena para Taois dan biksu modern semuanya telah berubah. Mereka hanya tahu cara mengumpulkan uang, berpura-pura miskin, namun mereka dengan mudah menghasilkan jutaan dolar setahun. Mendengar hal itu, kedua wanita itu tidak berkata apa-apa, karena di masyarakat saat ini, hal seperti itu memang sudah sangat lumrah. Kalau Lin Yi mendengar kata-kata itu, dia tidak akan marah, tetapi mungkin malah menyapa leluhur Zhang Yufu dengan bercanda. Ngomong-ngomong, kudengar banyak penganut Tao dan biksu masa kini yang berprofesi sebagai profesional, dan banyak yang bergelar sarjana. Chen, kalau begitu, aku benar-benar ingin menghubungimu, kata Chen Yue. Dia bahkan melepas kacamata hitamnya agar bisa melihat Lin Yi lebih jelas. Aku tidak bisa menghadapi kalian semua, kalian bertingkah seperti gadis kecil, canda Zhou Chao. Menyukai cowok ganteng itu hal yang wajar, bagaimana itu membuat kita menyukai gadis kecil? Karena hanya gadis muda yang fokus pada penampilan saat mengamati pria. Obrolan macam apa itu? Kalau bukan penampilan, apa yang harus kita perhatikan? Perhatikanlah perkembangan batin dan temperamen seseorang. Zhou Chao secara naluriah menegakkan punggungnya dan berkata, aku akui dia memang tampan, tapi dalam hal lain, aku jauh lebih baik daripada dia. Lebih baik kau tetap rendah hati, kata gadis bernama Chen itu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, siapa yang tidak kenal siapa. Kamu sering ke klub malam dan bar, jangan berpura-pura jadi orang baik. Hei, setidaknya kita sudah saling kenal begitu lama. Tidak bisakah kau menjaga harga diriku di depan Yue? Zhou Chao berkata. Meski aku sering ke klub malam, seharusnya aku tidak lebih miskin darinya. Keluarga kami punya aset puluhan juta, bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Kalau begitu, aku mungkin setuju. Sekalipun penganut Tao berpenghasilan besar, dalam hal ini, mereka tak sebanding denganmu. Itulah kenapa dia sedikit lebih tampan. Intinya, dia cuma permukaan tanpa isi, nggak ada yang perlu diperhatikan. Kurasa kau hanya cemburu, kata Chen Yue. Penampilan adalah anugerah dari orang tua, yang tak bisa diubah. Tapi hal lain bisa diraih dengan kerja keras, tak perlu dibanggakan. Siapa tahu, kalau keberuntungannya berpihak, dia mungkin akan lebih kaya darimu. Yue, kamu terlalu menyederhanakan, kata Zhou Chao. Seandainya 30 tahun yang lalu, saya setuju dengan Anda. Tapi di masyarakat sekarang, kesenjangan kelas semakin mengakar, dan orang miskin menjadi kaya sangatlah sulit. Kecil kemungkinan dia akan melampaui saya secara finansial. Itu hanya sejumlah uang, apa yang bisa dibanggakan? Ini bukan bualan, hanya saja masyarakat ini berpusat pada uang yang mengkategorikan orang, dan selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apa saja. Dengan itu, Zhou Chao mengeluarkan kartu emas dan berkata, awalnya, tidak ada kursi di penerbangan ini, tetapi setelah memberitahu mereka bahwa saya anggota kartu emas, mereka berhasil menyediakan 3 kursi untuk kami di penerbangan lain. Itulah kekuatan uang. Yue, Zhou Chao mungkin belak-belakan, tapi dia tidak salah. Jangan membantahnya, ada benarnya juga. Tepat pada saat itu, siaran bandara mengumumkan, mengingatkan para penumpang yang menunggu untuk naik. Semua orang berbaris untuk naik ke pesawat. Namun Lin Yi dan kelompoknya adalah yang paling menarik perhatian. Karena penganut Tao memang sudah jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa orang yang berani bahkan mendekati mereka untuk berfoto. Zhang Yufu menolak beberapa permintaan pria, dengan alasan usianya, dan hanya berfoto dengan wanita. Guru Tao, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Chen Yue juga mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Lin Yi. Tentu, ayo ambil satu. Nona dermawan, adik lelaki saya saat ini sedang bertapa untuk menyucikan diri dari hawa nafsu duniawi, jadi biarlah saya yang menanggung tugas berat ini, kata Zhang Yufu sambil tersenyum. Melirik Zhang Yufu, Chen Yue berkata dengan nada meremehkan, tiba-tiba, aku tidak ingin berfoto lagi. Zhang Yufu. Satu demi satu, rombongan menaiki pesawat dan menemukan tempat duduk mereka. Namun pada saat ini, pramugari mulai berbisik-bisik pelan. Saudari Zhou, ada penumpang bernama Lin Yi di pesawat kita, dan saya sudah memeriksa fotonya, sepertinya dia salah satu klien Diamond kita. Klien berlian. Itu tidak mungkin. Wanita yang disebut Suster Zhou bernama Zhou Li, pramugara penerbangan. Meskipun usianya sudah 30-an, ia tetap menawan dan anggun. Di mana orang ini? Penumpang yang duduk di D43. Zhou Li melirik ke arah Lin Yi dan berkomentar, tampan sekali. Buat apa jadi Taois? Sayang sekali. Saudari Zhou, bukan itu yang penting. Dia mungkin klien Diamond, kita harus melayaninya dengan baik. Bab 2834. Seorang penatua di rumah adalah harta karun. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang setampan ini, sulit untuk menolaknya. Kata Zhou Li. Tapi masalahnya, orang seperti dia biasanya duduk di kelas utama, bagaimana mungkin dia duduk di kelas ekonomi? Itulah mengapa saya agak bingung. Periksa dulu informasi identitasnya, baru kabari aku nanti. Baiklah. Sementara itu, para penumpang yang menaiki pesawat sedang menduduki tempat duduk mereka. Bagi beberapa muridnya yang belum pernah terbang sebelumnya, Lin Yi harus membantu mereka menyesuaikan sabuk pengaman. Yui Wei, tiketmu seharga C43, kan? Apa yang telah terjadi? Taois tampan itu D43, kalian berdua duduk bersebelahan. Benarkah? Coba kulihat. Sambil berjingkat-jingkat untuk melihat nomor tempat duduk Lin Yi, Chen Yue merasa gembira. Apa menurutmu ini takdir? Aku benar-benar ditempatkan di sampingnya. Sepertinya begitu. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Menenangkan emosinya sedikit, Chen Yue kembali ke tempat duduknya dan kemudian bertanya dengan tenang. Guru Tao, kami diganggu tadi, bolehkah kami berfoto sekarang? Tidak masalah. Melihat gadis itulah yang ingin berfoto dengannya sebelumnya, Lin Yi tidak tega menolak dan dengan canggung setuju untuk berfoto dengannya. Cek, guru, lain kali jika terjadi seperti ini, jangan mempermalukan diri sendiri, kata Li Yongnian. Gadis-gadis muda ini masih terlalu muda, mereka tidak menyadari pentingnya memiliki orang yang lebih tua di rumah, tetapi mereka akan mengerti di masa depan. Tapi masalahnya, itu tidak ada gunanya, dia masih memandang rendahmu. Itu karena mereka terlalu muda untuk menghargai pesonaku. Pada saat ini, seorang wanita parubaya berambut merah, dengan berat setidaknya lebih dari 200 pon, mendekati Zhang Yongfu. Guru Tao, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Melihat wanita seberat lebih dari 200 pon dengan kacamata tebal dan bintik-bintik, Zhang Yufu benar-benar terpana. Saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, maaf, saya tidak bisa mengambil foto. Ayolah, itu hanya foto, bukan masalah besar. Sambil berkata demikian, wanita parubaya itu bergerak mendekati Zhang Yufu, mengangkat telepon genggamnya dan mengerucutkan bibirnya, lalu mengambil swafoto. Untuk sesaat, Lin Yi merasa sedikit kasihan pada Zhang Yufu. Guru Tao, apakah dia kakak seniormu? Dia cukup menarik, kata Chen Yue sambil menutup mulutnya karena tertawa. Saya turut prihatin Anda harus melihat itu. Tidak, aku malah menganggapnya lucu. Yui Wei, sudah cukup, mereka hanya sekelompok Taois miskin, apa yang perlu dibicarakan, kata Zhou Chao. Apa maksudmu, siapa yang kau sebut miskin? Zhang Xiaoyun menjawab. Ngomong-ngomong soal kalian, apa yang bisa kalian lakukan, kata Zhou Chao kasar. Baiklah, ini tempat umum, tidak perlu berdebat dengannya, kata Lin Yi. Beri kakak laki-lakiku sedikit wajah, atau aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Haha, dia sangat peka. Zhou Chao mendengus dingin dan berkata. Jangan berpikir hanya karena kamu tampan, kamu bisa menipu orang, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba, kata Zhang Xiaoyun. Yo, kamu sangat kasar. Kata Zhou Chao. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan, tidak punya keterampilan, hanya berpura-pura, aku tidak tahan dengan orang seperti kalian. Kalau nggak tahan, ya pergi aja, kan masih ada kelas utama, ngapain juga kamu di kelas ekonomi. Awalnya saya ingin memesan kelas utama,
tetapi karena saya memesan terlalu terlambat, tidak ada kursi tersisa, jadi saya harus beralih ke kelas ekonomi. Sambil berbicara, Zhou Chao mengeluarkan kartu emasnya. Lihat, ini kartu emas, tidak semua orang bisa memiliki hak istimewa sepertiku. Melihat kartu emas di tangan Zhou Chao, Zhang Xiaoyun tidak berbicara. Karena kondisi keuangan keluarganya tidak memungkinkan untuk memiliki kartu emas tersebut. Orang lain di pesawat juga meliriknya, karena kartu emas bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang kebanyakan. Melihat Zhang Xiaoyun tidak berbicara, Zhou Chao diam-diam senang. Karena saat memesan tiket, masih ada kursi di kelas utama untuk penerbangan ini. Namun, tiket untuk bertiga saja harganya mencapai puluhan ribu, sehingga ia merasa berat hati, akhirnya ia pindah ke kelas ekonomi. Tetapi dia dengan cerdik menemukan alasannya, dengan mengatakan tidak ada kursi di kelas 1. Ini menghemat uang sekaligus menjaga penampilan, satu batu menyelesaikan dua masalah. Saat keduanya tengah berbincang, Zhou Li datang menghampiri mereka, dan di bawah tatapan semua orang, dia berlutut di hadapan Lin Yi. Halo, apakah Anda Lin Yi, Tuan Lin Yi? Ya, apa itu? Kami baru saja memeriksa informasinya, Anda adalah pelanggan berlian maskapai kami dapat meningkatkan Anda ke kelas 1 secara gratis. Komentar ini mengejutkan semua orang. Jika uang dapat memberi Anda kartu emas, kartu berlian adalah hal yang berbeda. Seseorang harus mencapai tingkat pengeluaran yang sangat tinggi untuk mendapatkan kartu tersebut. Selama bertahun-tahun terbang, kadang-kadang Anda akan melihat beberapa penumpang dengan kartu emas, tetapi tidak pernah ada yang memiliki kartu berlian. Kamu bilang apa? Dia anggota berlian, tanya Zhou Chao tak percaya. Ya. Zhou Li menjawab dengan sopan, lalu menatap Lin Yi. Tuan Lin, apakah Anda ingin kami bertukar tempat duduk? Tidak perlu, aku baik-baik saja di sini. Apakah Anda butuh layanan lain? Penerbangan ini menawarkan steak potongan asli M9, kopi seduh tangan, jus segar, dan camilan lainnya. Tidak untuk saat ini, terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Silakan hubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Zhou Li dengan enggan pergi, dan tatapan semua orang ke arah Lin Yi berubah. Siapakah yang percaya seorang Taois dapat memiliki kartu berlian dari maskapai penerbangan? Hehe, bukankah ada yang bilang tidak ada kursi di kelas utama? Tapi sepertinya tidak, kata Zhang Xiaoyun, menikmati kemalangan Zhou Chao. Wajah Zhou Chao tampak sangat malu. Tetapi dia tahu betul bahwa dia sama sekali tidak bisa mengakuinya, kalau tidak, dia akan kehilangan muka. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka memang mengatakannya saat saya melakukan pemesanan. Baiklah, kau boleh bilang apa saja, kita semua tahu yang sebenarnya. Lagi pula, tiket kelas 1 itu mahal, wajar saja kalau kau enggan membelinya untuk orang yang bukan kerabat dekat. Diekspos tanpa ampun oleh Zhang Xiaoyun, Zhou Chao tampak semakin canggung dan gelisah. Berhentilah mencoba menebar perpecahan di antara kita. Waktu aku pesan tiket, mereka memang bilang begitu, tapi lihatlah kalian, tidak ada sedikit pun rasa sopan santun yang tersisa. Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku harus bahas ini sama kamu. Kakak seniorku punya kartu berlian, kok kurang sopan. Seorang Taois dengan kartu berlian, jelas-jelas telah menipu banyak uang. Zhou Chao mencibir, hampir mengambil alih. Kalian semua tunggu saja, setelah pesawat mendarat, saya akan melaporkan kalian ke pihak berwenang, kalian semua, jangan harap bisa melarikan diri. Bab 2835. Nilai nominal. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di istana Sangqing tertegun sejenak, tidak menyangka Zhou Chao akan memanfaatkan kerentanan seperti itu. Anda tidak perlu khawatir tentang paman senior di sisi ini. Pria itu awalnya kaya dan mungkin memiliki bisnisnya sendiri, jadi tidak masalah bagaimana dia diselidiki. Namun sang guru berbeda, dia telah melakukan banyak perbuatan tidak etis selama bertahun-tahun. Kalau memang benar ada penyelidikan, dia pasti tidak akan lolos. Heh, sekarang kamu takut. Zhou Chao mencibir. Kubilang, sekarang kau takut sudah terlambat, mengandalkan hasil curian untuk mendapatkan kartu berlian, dan kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati. Kau terlalu naif. Mendengar kata-kata Zhou Chao, penumpang lain di pesawat juga tampak tidak senang. Karena dalam industri ini, hal seperti itu benar-benar ada, dan bahkan sangat umum. Kalau mereka biasanya tidak mencolok, tidak apa-apa, tapi kalau mereka memamerkannya, itu kesalahan mereka. Industri mereka benar-benar membutuhkan regulasi, seseorang setuju. Kalau mau dibilang bagus, mereka pendeta Tao, kalau tidak, mereka penipu. Membayangkannya saja sudah membuat orang marah. Jangan bicara omong kosong. Zhang Xiaoyun menghentikan para penumpang yang sedang mengobrol dengan keras. Uang pamanku yang tertua semuanya diperolehnya sendiri, tidak seperti yang kau katakan. Hahaha. Zhou Chao tertawa terbahak-bahak, kau bercanda.
Cara pendeta Tao menghasilkan uang hanyalah menipu orang untuk mendapatkan uang dupa, tapi kau benar, menipu uang memang cara menghasilkan uang. Jaga ucapanmu, kata Zhou Jing. Mereka semua adalah guru dari Istana Sangqing, kuil Tao yang sah, tidak ada satupun dari guru yang Anda sebutkan itu ada. Istana Sangqing. Aku tahu sedikit, sepertinya cukup terkenal, pantas saja mereka bisa punya kartu berlian. Kuil Tao biasa tidak mungkin bisa menipu uang sebanyak itu. Baiklah, abaikan saja mereka, kata Lin Yi sambil memejamkan mata. Lebih baik tidur saja saat ini, tak perlu buang-buang kata. Baik, Paman Senior. Melihat Zhang Xiaoyun tidak berbicara lagi, Zhou Chao tertawa puas. Yui Wei, Chen Chen, sekarang kalian harus tahu betapa buruknya orang-orang ini. Setelah turun dari pesawat, begitu ponselku menyala, aku akan mentransfer uang tiketnya kepadamu. Aku tidak ingin memanfaatkan siapapun, kata Chen Yue. Aku juga. Chen Chen setuju. Zhou Chao merasa sedikit cemas dan buru-buru berkata, dengarkan penjelasanku, ini tidak seperti yang dia katakan. Apapun itu, tak masalah. Aku akan mentransfer uangnya setelah kita mendarat. Tak perlu terburu-buru, kata Chen Yue dengan wajah dingin. Tidak perlu, tiket pesawatnya tidak semahal itu. Jangan bicara lagi, aku mau istirahat. Melihat Chen Yue memejamkan matanya, ekspresi Zhou Chao berubah, seluruh rencana perjalanan ini kacau balau. Insiden kecil setelah menaiki pesawat berakhir, dan kabin kembali sunyi. Setelah beberapa jam penerbangan mulus, mereka akhirnya mendarat di bandara ibu kota Korea. Sementara itu, sebuah pantom hitam melaju perlahan menuju bandara. Biasanya, tidak ada kendaraan yang diizinkan masuk. Namun di sini, modal adalah hak istimewa. Selama ada uang, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Lagi pula, orang di dalam mobil itu berasal dari keluarga Li. Di negara seperti ini, mereka maha kuasa, mengendarai mobil ke bandara tentu saja merupakan masalah sepele. Berapa lama lagi sampai pesawatnya mendarat? Tanya Li Yongjin dari kursi belakang. 5 menit lagi. Li Yongjin mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi dan menunggu dengan tenang. Direktur Li, Anda bisa mengirim saya saja, siapa yang layak Anda datangi secara pribadi. Pengemudi itu telah berada di sisi Li Yongjin selama bertahun-tahun, dan dia berani mengatakan hal-hal yang tidak akan dikatakan orang lain. Kalaupun aku datang, aku mungkin tidak bisa bertemu dengannya, apalagi denganmu. Sang sopir diam-diam mengerutkan bibirnya, tidak menyangka ada orang yang begitu berpengaruh hingga bisa membuat bosnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh mesin, pesawat pun mendarat tepat di landasan. Pada saat ini, Li Yongjin juga keluar dari mobil sambil mengenakan kacamata hitam. Dengan santai merapikan rambut panjangnya yang berantakan, dipadukan dengan celana panjang lebar berwarna abu-abu, aura dan pesona yang kuat itu tak dapat dibendung bahkan oleh benda besar di depannya. Setelah pesawat mendarat, para penumpang menuju pintu kabin. Berbeda dengan saat menaiki pesawat, ekspresi para penumpang tidak terlalu bagus. Untungnya, orang-orang dari Istana Sangqing tidak bersifat agresif, jadi mereka diam-diam berdiri di belakang, tidak berkelahi dengan mereka. Paman Senior, jika Anda biasanya bertemu orang seperti ini, bukankah Anda sudah bertindak? Tanya Zhang Xiaoyun. Ini tidak ada hubungannya dengan acaranya, terutama karena orang-orang seperti ini, aku benar-benar tidak mau repot-repot mengurusnya. Jelas levelmu berbeda dari kami, aku hampir dibuat marah oleh orang-orang idiot ini. Tidak perlu marah, itu tidak baik untuk kesehatan. Kamu juga tahu tentang hal itu. Dulunya seorang dokter, punya beberapa pengalaman. Benarkah? Hebat sekali, kata Zhang Xiaoyun. Ketika tidak ada siapa-siapa di malam hari, lihatlah aku selalu merasakan ada benjolan, dan sepertinya bukan hanya satu. Baik, kamu menyimpang dari jalan yang benar. Apa masalahnya? Wakil kepala kita juga seorang dokter laki-laki, lebih baik tidak menyebarkan kekayaannya keluar dan biarkan kamu melihatnya. Cek, benar-benar murid yang baik dari paman seniormu. Satu demi satu, orang-orang dari Istana Sangqing juga mencapai pintu kabin dan berbaris untuk turun dari pesawat. Pada saat ini, seruan menarik perhatian Lin Yi. Lihat wanita itu, sepertinya dia dari keluarga Li. Kelihatannya cukup familiar, sepertinya dia benar-benar putri sulung keluarga Li. Mendengar ini, Lin Yi terkejut. Mungkinkah Li Yongjin ada di sini? Siapakah yang layak dia datangi untuk menyapa secara pribadi? Tak lama kemudian, Lin Yi dan Zhang Xiaoyun pun berturut-turut turun dari pesawat dan melihat Li Yongjin berdiri di luar. Lin Yi tak dapat menahan diri untuk menyentuh dagunya. Aura wanitanya bagus banget, gampang banget buat memerankan sosok ibu suri di drama TV. Mereka yang turun dari pesawat lebih awal tidak terburu-buru pergi tetapi berdiri tidak jauh, diam-diam mengamati Li Yongjin. Bahkan ada beberapa orang yang berani mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Lagi pula, orang seperti dia bukanlah seseorang yang bisa Anda temui begitu saja.
Lin Yi awalnya ingin menyapa, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Wanita itu sebenarnya tidak begitu menyukainya, tidak perlu menawarkan kehangatan hanya untuk disambut dengan sikap dingin. Namun, saat Lin Yi hendak pergi, tiba-tiba ia melihat Li Yongjin berjalan ke arahnya. Dan justru gerakan inilah yang menarik perhatian orang lain. Matanya mengikuti langkahnya, bergerak perlahan. Tak lama kemudian, Li Yongjin tiba di depan Lin Yi lalu melepas kacamata hitamnya sambil berkata, "Kamu sudah datang ke sini, kok kamu tidak memberitahu? Kalau aku tidak tahu rencana perjalananmu lewat saluran lain, aku bahkan tidak akan tahu kamu sudah datang ke sini." Bab 2836. Iri dengan kehidupan seorang Taipan setiap hari. Orang-orang yang hadir tercengang melihat Li Yongjin berbicara dengan Lin Yi. Putri tertua legendaris keluarga Li benar-benar ada di sini untuk menemui pendeta Tao itu. Adegan ini benar-benar tidak pada tempatnya, iya. Seorang pendeta Tao diperlakukan seperti itu. Mungkinkah putri sulung keluarga Li sekarang percaya pada Feng Shui? Itu tidak mungkin, kan? Orang-orang yang terkejut bukan hanya penonton yang tidak tahu apa-apa dan memakan melon mereka. Orang-orang di istana Shangqing pun terkejut. Meski begitu, selain Zhang Xiaoyun, tak seorang pun berasal dari dunia bisnis, dan mereka biasanya tinggal di gunung. Namun sebagai orang yang hidup di masyarakat modern, tak seorang pun yang tidak mengetahui keluarga Li. Lagi pula, produk mereka telah tersebar ke seluruh dunia. Berdiri diam di samping, Zhou Jing mendesah dalam hati. Pemecatan Zhao Jiabin memang pantas. Seseorang dengan koneksi kuat seperti itu dapat dengan mudah berurusan dengan wakil presiden seperti Anda, bukan? Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa orang seperti itu menjadi pendeta Tao? Kalau memang dia mau cari ketenangan batin, nggak perlu ikut acara kayak gini, kan? Memang, ini adalah dunia orang-orang kaya yang tidak saya pahami. Lin Yi dan Li Yongjin tidak terlalu peduli dan mengobrol sendiri-sendiri. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Awalnya saya berencana mengunjungi tempat Anda, jadi saya menghubungi Presiden Ji sebelumnya. Beliau tahu saya sedang mencari Anda dan memberitahu saya bahwa Anda akan datang ke sini, jadi saya datang. Lin Yi mengangguk. Tapi datang menemuiku secara terbuka mungkin bukan ide yang bagus. Li Yongjin, dengan aura yang kuat, mengamati Lin Yi. Kenapa? Wanita sepertiku tidak takut, apa kau khawatir reputasimu akan tercoreng? Tidak sama sekali, aku baru saja menghajar orang-orang grup Tiger 707 milikmu beberapa hari yang lalu. Jika mereka tahu kau bertemu denganku, itu mungkin akan memengaruhimu, kata Lin Yi. Terutama masyarakat umum, melihat ini mungkin menimbulkan reaksi negatif. Li Yongjin tersenyum percaya diri. Saya tidak bisa bicara untuk tempat lain, tapi di negeri ini, kalau saya tidak ingin mereka melihat sesuatu, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya. Sambil merapikan rambut panjangnya yang kusut karena angin, Li Yongjin menambahkan. Soal Tiger Group 707, itu sama sekali tidak penting. Sebagian besar peralatan mereka dibuat oleh perusahaan kami, jadi mereka tidak bisa memengaruhi saya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, mengesankan. Tapi ada apa denganmu? Kenapa kamu memakai jubah Tao? Batuk, batuk, batuk. Lin Yi terbatuk ringan beberapa kali, lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Saya sekarang menjadi pendeta Tao di istana Shangqing Gunung Longhu. Ini kartu saya. Jika Anda memiliki masalah seperti infertilitas, Anda bisa datang membakar dupa. Ini sangat mujarab. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Presiden Ji menyukaimu. Wah, itu sedikit serangan pribadi, kata Lin Yi. Di antara orang-orang segar di sini, sebutkan satu yang bisa dibandingkan denganku. Penampilan tidak penting. Aku juga kuat di bidang lain. Sudahlah, bicara dengan wanita lajang sepertimu itu percuma, kau tidak akan mengerti. Lin Yi berkata, Anda tidak dapat merasakan kegembiraan Presiden Ji. Sepertinya Presiden Ji bukan satu-satunya yang merasa gembira, pasti ada banyak orang lain. Haha, kalau begitu, berarti kegembiraanku melebihi imajinasimu. Li Yongjin. Mengetahui dia tidak bisa menang melawan Lin Yi, Li Yongjin melirik pendeta Tao lainnya. Sepertinya Anda di sini untuk berpartisipasi dalam suatu acara. Lin Yi mengangguk, ada acara pertukaran, ikut bersenang-senang saja. Bagaimana akomodasinya diatur? Aku juga tidak tahu. Lin Yi menunjuk Zhou Jing, dia adalah staf pendamping, dia yang mengatur rencana perjalanan kita. Jangan biarkan dia mengaturnya, ikutlah denganku. Kakak Li sangat kuat dan ganas. Li Yongjin menoleh untuk melihat Lin Yi. Apakah aku setua itu? Kita bukan orang luar, kenapa harus pura-pura muda? Ayo pergi. Li Yongjin. Setelah itu, Li Yongjin mengatur bus dari bandara untuk menjemput orang-orang istana Shangqing. Zhou Jing tercengang. Ini spesifikasi yang cukup tinggi. Sementara itu, Lin Yi masuk ke mobil Li Yongjin dan berkata sambil tersenyum.
Apa yang terjadi dengan asistenmu, mengapa mengganti orang? Sudah menikah, aku memberinya cuti 3 bulan, jadi dia tidak bersamaku. Jadi begitu. Di bawah tatapan semua orang, kedua mobil itu perlahan melaju keluar bandara, tetapi orang-orang yang menonton di bandara masih belum sadar. Pria tampan itu ternyata kenal putri sulung keluarga Li. Dengan koneksi seperti itu, tidak heran dia bisa mendapatkan kartu berlian. Benar juga, kata Chen Yue. Beberapa orang bahkan ingin melaporkannya. Saya sungguh tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Sambil berkata demikian, Chen Yue mengirim uang tiket kepada Zhou Chao lalu pergi bersama temannya, tanpa menghiraukannya lagi. Zhou Chao berdiri terpaku dengan canggung, begitu pula penumpang lain di penerbangan yang sama, semuanya merasa agak malu. Hanya saja level kita terlalu rendah untuk memahami lingkaran mereka. Lalu, sembarangan menuduh orang lain, kalau mereka memang mau melakukannya, siapa tahu kita akan menderita. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa itu visi agung. Lin Yi memberi mereka pelajaran yang cukup jelas. Setelah meninggalkan bandara, Li Yongjin membawa Lin Yi ke hotel bintang 5 milik keluarganya. Suite presidensial tidak cukup, beri mereka 2 orang dalam satu kamar, biarkan mereka menginap di suite deluxe, atur kamar presidensial untuk Anda, bolehkah? Tidak perlu seformal itu, aku tidak keberatan menginap di tempatmu. Teruslah bermimpi. Kamu terlalu banyak berpikir, hanya sejujurnya aku tidak tertarik. Kamu banyak bicara omong kosong. Sambil bergumam lirih, Li Yongjin mengatur rinciannya dengan manajer hotel. Setelah diinformasikan terlebih dahulu, proses check-in pun berjalan lancar dan tertib. Setelah mengatur segalanya, Li Yongjin membawa Lin Yi pergi ke restoran barat kelas atas. Lin Yi pernah makan di Zonghai sebelumnya, dan tampaknya restoran itu berbintang 3 Michelin. Hah, kok nggak ada siapa-siapa? Saya sudah memesannya, untuk 4 jam ke depan, tempat ini tidak akan buka. Bukan iri pada sejoli atau orang abadi, iri pada kehidupan Taipan setiap hari. Hidupmu jauh lebih riang daripada hidupku, berhentilah berpura-pura di sini. Li Yongjin mengibaskan rambutnya, kalau kamu benar-benar ingin melihat, siapapun di tempat kami, siapapun selebritasnya, bisa dipanggil. Malam harinya, kamu bahkan bisa mengajak mereka pergi. Itu tidak pantas, lagi pula kau cukup dekat dengan istriku. Hanya bisnis, seperti makan. Kamu harus sampaikan nilai-nilaimu kepada istriku, kalian berdua harus berbicara lebih pribadi. Jangan kurang ajar, ayo makan dulu. Keduanya duduk, Lin Yi memesan makanan, dan Li Yongjin membuka sebotol anggur merah berusia 30 tahun, dengan rasa yang kaya. Bab 2837. Negosiasi rahasia. Kalian pasti juga terkena dampaknya. Lin Yi mengangguk, pelarangan perangkat lunak industri memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengembangan chip kelas atas. Dampaknya pada kami tidak sebesar pada Anda, tetapi tidak bisa diabaikan. Apa idemu? Saya punya 2 perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak industri. Meskipun pangsa pasar kami rendah, mereka hampir tidak bisa digunakan. Saya berencana untuk meningkatkan investasi, kalau tidak, kami akan disalib di masa depan. Ayo, apa yang perlu aku lakukan? Li Yongjin mengangkat 2 jari. Anda perlu melakukan 2 hal. Pertama, saya berharap mendapatkan dukungan teknis dari Lingyun Group. Kami tidak memiliki keunggulan dibandingkan Anda di sektor industri, jadi kami membutuhkan dukungan dalam hal ini. Kedua, saya berharap dapat membuka pasar Anda bagi kami, jika tidak, riset kami akan sia-sia. Pasar domestik terlalu kecil, dan uang yang diinvestasikan bagaikan lubang tanpa dasar, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai titik impas. Apa yang kita dapatkan? Lin Yi tidak bertele-tele. Keduanya membicarakan hal-hal inti, tidak ingin membuang waktu atau kata-kata. Setelah perangkat lunak ini dikembangkan, Anda akan mendapatkan hak penggunaan gratis selama 30 tahun. Setelah 10 tahun, kami akan menyediakan semua data teknis untuk penelitian Anda selanjutnya. Kondisi yang ditawarkan Li Yongjin cukup menarik. 30 tahun penggunaan gratis mungkin tidak berarti banyak, tetapi semua data teknis memang tak ternilai harganya. Perangkat lunak industri semacam itu tidak dapat digunakan oleh orang awam, sehingga manfaatnya dapat diukur. Jika dibandingkan, Li Yongjin memang menunjukkan ketulusan. 10 tahun bisa terasa panjang sekaligus pendek. Aku tidak bisa menjamin materi-materi itu pasti milikmu. Li Yongjin sedikit mengangkat kepalanya, tatapannya mengamati Lin Yi. Apakah nama Li Yongjin tidak memiliki arti yang berarti sehingga tidak dapat dipercaya? Tentu saja aku percaya padamu, tapi kau tidak bisa terus-menerus berada di posisi itu. Bahkan jika anak-anakmu nanti yang memegang kendali, aku tidak bisa menjamin mereka akan menjunjung tinggi kebijakanmu. Kita tidak perlu berbasa-basi lagi. 10 tahun itu perkiraannya. Kalau saya merasa tidak bisa mengendalikan perusahaan ini, saya akan memenuhi janji saya sebelumnya. Lagi pula,
Bahkan jika anak-anakku tidak menjunjung tinggi kebijakan ini, mengingat kemampuanmu, mereka tidak akan sebanding denganmu. Aku juga tidak yakin kau akan mengampuni mereka demi aku. Harus kuakui, visimu jauh melampaui ayah dan kakakmu. Tidak bergabung dengan asosiasi Gong Yuan adalah langkah yang bijaksana. Jadi kamu setuju? Belum, jangan terburu-buru, kata Lin Yi dengan tenang. Ini adalah ketulusan saya yang paling dalam. Jika Anda memiliki pemikiran lain atau tidak setuju, tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Saya tidak mungkin bisa menawarkan lebih dari itu. Lihatlah dirimu, datang untuk menjalin kemitraan tapi tetap bersikap jujur dan angkuh. Pria mana yang bisa menoleransi hal seperti itu? Itulah kekhawatiranku, kau tak perlu khawatir. Jika hanya masalah ini, mengingat status dan kepribadianmu, kau seharusnya tidak datang menjemputku secara pribadi, kata Lin Yi. Lagi pula, kau bahkan tidak memberiku waktu untuk bernapas, langsung ke intinya saja tentang hal-hal ini. Kurasa ada sesuatu yang mendorongmu untuk segera mencapai kerja sama denganku. Li Yongjin melirik Lin Yi, kilatan penghargaan terlihat di matanya. Ada alasan di balik statusnya saat ini. Orang-orang dari Beautiful Country menghubungi saya, ingin membentuk aliansi chip untuk bersama-sama memberikan dampak positif pada chip canggih, ujar Li Yongjin. Tapi dengan pengalaman dan kecerdasanmu, kau seharusnya bisa menebak bahwa aliansi chip ini menargetkanmu. Jadi, kamu mendatangiku untuk membicarakan hal ini, dengan maksud untuk tidak ikut campur. Ada ide seperti itu. Kau tahu perilaku mereka, lebih baik bekerja denganmu daripada mereka. Menenangkan mendengarmu berkata begitu, tapi aku bukan orang suci. Jangan terlalu melebih-lebihkanku. Oleh karena itu, saya hanya membahas bisnis dengan Anda, urusan pribadi akan dibahas dengan Presiden Ji, kata Li Yongjin. Luar biasa mengesankan, ini pertama kalinya saya melihat operasi seperti ini. Saya ingin mendengar pendapatmu. Mencoba menarikmu untuk berurusan dengan kami tidak akan cukup hanya dengan janji-janji kosong. Apa keuntungan yang mereka tawarkan padamu? 10 tahun, subsidi sebesar 2,8 miliar dolar. 2,8 miliar dolar untuk 10 tahun. Itu menunjukkan mereka tidak menghargaimu, bahkan anjing pun akan meremehkan jumlah sebesar itu. Itulah sebabnya saya di sini untuk berkonsultasi dengan Anda. Jika Anda tidak setuju, saya tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan mereka. Lin Yi tidak berbicara, jarinya mengetuk-ngetuk meja secara berirama. Dengan kecerdasan dan wawasan Li Yongjin, dia pasti menyadari bahwa dalam masalah ini, dia tidak punya alasan untuk menolak. Pentingnya perangkat lunak industri sudah jelas. Dengan ratusan miliar transistor dalam chip, tanpa desain perangkat lunak industri yang canggih, upaya manusia saja tidak akan cukup. Jika dia menolak, hal itu tidak hanya akan membatasi Lingyun Group tetapi juga seluruh industri chip nasional. Tidak ada jalan mundur. Meski begitu, Li Yongjin tetap menunjukkan ketulusan yang memadai, tanpa memanfaatkan situasi. Dalam hal ini, ia melakukannya dengan baik. Masalah ini melibatkan banyak level, saya tidak bisa setuju sekarang, tetapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan masalah besar, Anda bisa menolaknya. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Jika pada akhirnya semuanya benar-benar kacau, aku jamin, kau akan tetap tak terkalahkan dan tak akan menderita kerugian apapun dalam masalah ini. Li Yongjin menatap Lin Yi, apa yang harus kupercayai padamu? Seperti dirimu, nama Lin Yi layak untuk kamu percayai. Li Yongjin tersenyum dan mengambil piala di sisinya. Bersulang atas kerja sama kita. Keduanya berdenting pelan pada gelas dan menghabiskan anggur itu sekaligus. Saya baru saja membuat kopi bubuk segar, ingin mencicipi hasil karya saya. Setelah selesai membahas hal-hal serius, Li Yongjin merasa jauh lebih rileks dan mulai membahas hal-hal lain. Di mana kamu menggilingnya? Di rumahku, kata Li Yongjin. Presiden Ji bilang Anda ahli di bidang ini, Anda bisa mengkritik kemampuan saya. Terus-menerus memanggilku orang bodoh, tapi berani mengundang serigala ke dalam rumah. Itu tidak penting, kita semua berada dalam lingkaran yang sama, harus memahami sandiwara yang terlibat, kata Li Yongjin. Kalau begitu, lupakan saja, aku lebih suka pertukaran spiritual. Lagi pula, kamu kan sekarang sudah jadi ayah, kenapa bicaranya kekanak-kanakan? Terutama karena sosokmu bukan tipeku, dan kita tidak merasakan ketertarikan satu sama lain, pertukaran spiritual tidak akan berhasil, jadi itu mustahil. Ekspresi Li Yongjin berubah. Apa maksudmu, apakah aku seburuk itu untuk dilihat olehmu? Bab 2838. Terlahir dalam keluarga kerajaan, tidak ada yang berjalan sesuai keinginan. Ada apa dengan sifat kompetitif yang aneh ini? Lin Yi agak geli. Ini bukan tentang daya saing, ini masalah karakter dan martabat. Lin Yi berkata, jangan terlalu mengangkat topiknya. Lagi pula, kamu bahkan tidak menyukai laki-laki, jadi kenapa harus peduli begitu? Jangan menyebarkan rumor tentangku, kata Li Yongjin dengan tenang. Orientasi saya cukup normal.
Apakah masih ada pria di dunia ini yang bisa menarik perhatian putri sulung keluarga Li? Siapa? Kapan pernikahannya? Aku bisa bantu sedikit. Dia meninggal, kecelakaan mobil. Mulut Lin Yi berkedut, tidak seperti drama-drama di mana mereka meninggal dalam kecelakaan mobil atau terkena penyakit mematikan. Dia adik kelas 3 saya di kampus, lalu dia mengalami kecelakaan mobil. Ambulansnya terlambat datang, jadi dia tidak selamat. Maaf karena mengungkit masa lalumu yang menyedihkan. Li Yongjin mengibaskan rambutnya, tampak anggun, lagi pula, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Saya tidak punya bukti, tapi kecelakaan mobil itu mungkin diatur oleh ayah saya, kata Li Yongjin. Dia tidak mengizinkanku bersama orang biasa, dan aku tidak mendengarkan nasihatnya, jadi itulah yang terjadi. Dulu waktu ayahmu dibunuh, kamu bahkan tidak bereaksi, sekarang aku mengerti kenapa. Bagus sekali kau membicarakannya, kata Li Yongjin dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian. Tidak perlu malu. Mereka semua bagian dari asosiasi Gong Yuan. Kalau mereka tidak berniat mencelakai saya tidak akan menyerang lebih dulu, kata Lin Yi. Tapi tindakan ayahmu memang tidak sepenuhnya baik. Lagi pula, terlahir di keluarga kekaisaran, kita tidak selalu bisa memilih, kan? Lin Yi merenung, menyadari ada alasan mengapa Li Yongjin bisa sampai sejauh ini hari ini. Kamu sudah tidak muda lagi, cepat cari pasangan. Kalau tidak, dengan harta keluarga Li yang sangat besar, tidak akan ada yang mewarisinya. Tidak ada rencana seperti itu untuk saat ini. Meski kamu belum berencana, tidak apa-apa. Aku akan membiarkan putriku mengakuimu sebagai ibu baptisnya, dan memberikan harta keluarga Li kepadanya. Li Yongjin tertawa, orang yang luar biasa seperti Presiden Ji, bagaimana dia bisa menikah denganmu, sungguh membingungkan. Seperti yang sudah kukatakan, kau tak bisa membayangkan kebahagiaannya. Li Yongjin memutar matanya ke arah Lin Yi, aku sudah selesai makan, bagaimana denganmu? Hari sudah mulai gelap, mau jalan-jalan di jalan. Karena kamu sudah mengundangku, aku tidak punya alasan untuk menolak. Setelah pembersihan sederhana, keduanya meninggalkan restoran dan berjalan berdampingan di bawah lampu jalan yang redup. Sang pengemudi dengan patuh mengikuti dari belakang dari kejauhan. Meski tak satu pun berbicara, itu tidak terasa canggung sama sekali. Kalau tidak salah, lusa adalah festival 100 spesies, apakah kamu datang ke sini untuk acara ini? Yang disebut Festival 100 Spesies adalah festival hantu lapar Tiongkok, salah satu festival Taois terpenting, yang melambangkan panen berlimpah dan keberuntungan. Begitulah, ini semacam acara pertukaran. Saya dengar dari Presiden Ji bahwa Anda akan melakukan apapun kecuali pekerjaan yang layak, kata Li Yongjin. Kamu bahkan menjadi pendeta Tao, sungguh tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Lin Yi merasa tidak berdaya. Saya hanya memanfaatkan celah, tanpa menyelesaikan tugas, saya tidak akan memperoleh hadiah apapun, loh. Keduanya berjalan berdampingan selama sekitar setengah jam sebelum Li Yongjin berhenti. Baiklah, masuklah ke mobil, hari sudah mulai malam, aku akan mengantarmu kembali. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Setelah itu, mereka masuk ke mobil, dan Li Yongjin mengantar Lin Yi kembali ke hotel. Segera hubungi saya kembali mengenai masalah kerja sama ini. Saya punya rencana lain yang menunggu untuk diselesaikan. Jangan khawatir, aku sudah memahaminya dengan baik. Begitu turun dari mobil, Lin Yi kembali ke kamarnya, dan saat itu sudah pukul 9 malam. Jika dihitung menurut waktu pihaknya, waktu itu adalah pukul 8 malam, tepat sekali. Dengan pemikiran itu, Lin Yi menelepon Liang Ruoxu melalui video. Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Di ujung video lainnya, Liang Ruoxu sedang memberi makan seorang anak. Lin Yi memperkirakan ukurannya telah meningkat secara signifikan. Saya sudah kembali sebentar, baru saja makan bersama Li Yongjin dan membicarakan beberapa bisnis. Liang Ruoxu menggoyangkan hidung mungilnya yang terangkat dan berkata, sudah kuduga, kau memanggilku bukan karena aku, tapi karena ibuku. Itu kurang tepat, urusan bisnis selalu bisa dibicarakan. Kalau aku benar-benar mencari ibu kita, aku nggak akan datang tepat waktu seperti ini. Cih, aku tahu agenda kecilmu, dan karena aku sedang menyusui bayiku, aku tidak punya waktu untukmu. Sambil berkata demikian, Liang Ruoxu memanggil ke arah pintu. Bu, menantumu sedang mencarimu. Tak lama kemudian Shen Sui, mengenakan piyama rumah yang nyaman dan masker wajah, muncul dalam video. Ada apa? Saya baru saja makan bersama Li Yongjin dan membahas beberapa hal terkait perangkat lunak industri. Shen Sui tidak menjawab, menunggu Lin Yi melanjutkan. Dalam beberapa menit berikutnya, Lin Yi menceritakan percakapan dengan Shen Sui secara lengkap. Dia butuh dua hal, dukungan dari industri Ling Yun Group dan pasar kita yang luas. Tapi dia cerdas, apa kau menyadarinya, kata Shen Sui. Apakah Anda mengacu pada perangkat lunak industri milik China? Tepat sekali.
Sensui mengangguk dan berkata, 10 tahun memang bukan waktu yang singkat, tetapi mengatakan kita bisa mengembangkan perangkat lunak desain industri terbaik dalam waktu sesingkat itu tidaklah realistis. Namun, kesenjangan ini pasti akan menyempit secara bertahap, sehingga nilai material inti perangkat lunak akan sedikit terdepresiasi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jadi, inti dari masalah ini adalah seberapa banyak yang bisa kau tawarkan padanya. Jangan lupa, kau juga punya saham di industri-industri yang kau investasikan. Masalah keluarga kita sendiri bisa diselesaikan secara tertutup, tapi begitu orang luar terlibat, kesalahan apapun bisa menimbulkan masalah, dan ada terlalu banyak orang yang diam-diam ingin menjatuhkanmu. Itu juga yang sedang aku pertimbangkan, aku belum bisa memutuskan berapa banyak yang harus kuberikan padanya. Ini adalah saat yang sangat sensitif, pihak negeri indah pasti akan terus menekan mereka, jadi Anda perlu memberinya kepastian, kata Sensui. Pada saat kritis ini, sekutu keluarga Li sangat penting bagi kami, jadi kami harus menjaga mereka tetap stabil. Ini bukan masalah besar, tapi detailnya sulit dipahami. Anak itu hampir berusia 1 tahun, masih berpura-pura denganku, kata Sensui. Kau meneleponku hanya agar aku yang menangani ini, bukan? Hehe, Ibu Agung memang bijaksana. Baiklah, serahkan padaku, aku akan segera menghubungimu kembali, kata Sensui. Sisanya, kalian harus diskusikan sendiri. Pastikan saja kalian bisa memenangkan hati mereka dan jangan biarkan mereka bergabung dengan aliansi chip. Tenang saja, itu tidak masalah. Baiklah kalau begitu, kamu lanjutkan mengobrol dengan Millie. Aku harus tidur dengan bayiku, tidak ada waktu. Kita tutup telepon dulu. Lin Yi. Sekalipun kamu punya bayi sekarang, kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Bab 2839. Pengaturan. Hotel Xinluo. Sebagai hotel dengan kemitraan resmi, banyak pejabat tamu sering menginap di sini. Dan perwakilan bisnis dari negeri indah menginap di sini. Tuan Aiden, saya menemukan bahwa Li Yongjin telah berhubungan dengan Presiden Lingyun Group, dan identitas Presiden Lingyun Group bukanlah orang biasa. Pembicaranya adalah seseorang yang mengenakan seragam, lebih mirip seorang sekretaris. Duduk di hadapannya adalah seorang pria parubaya berbaju putih, dengan segelas anggur merah di sampingnya. Namanya Aiden, orang yang bertanggung jawab atas kunjungan bisnis ini. Bagaimana mereka bisa bertindak secepat itu? Saya juga tidak menduganya, kata sekretaris wanita itu. Li Yongjin tidak memberikan jawaban yang jelas pada pertemuan sebelumnya, mungkin menunggu kemunculannya. Ini adalah satu-satunya waktu, dan juga terakhir kalinya, kita benar-benar tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk bertemu lagi, kata Aiden. Atur pertemuan dengan Li Yongjin untukku, dan siapkan kontraknya. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Tapi Li Yongjin sepertinya tidak akan menandatangani perjanjian secepat ini, dan Presiden Lingyun Group juga akan turun tangan. Rencana kita mungkin tidak akan berjalan mulus. Wajah Aiden menjadi gelap, orang bernama Lin Yi itu adalah kunci masalahnya, dialah yang memberi Li Yongjin kepercayaan diri. Namun identitasnya tampaknya cukup tidak biasa, mengambil tindakan terhadapnya bukanlah hal yang mudah. Saya juga mendengar beberapa hal tentangnya, dia tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa, kata Aiden. Namun dengan kemampuan kita saat ini, sangat sulit untuk menghentikannya. Haruskah kita menghubungi pejabat setempat untuk membantu menangani masalah ini? Masalah ini membutuhkan bantuan Tiger Group 707, hubungi mereka, saya ingin melakukan pertemuan video dengan pemimpin mereka. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Sekretaris wanita itu pergi, dan Aiden menyalakan cerutu, menyilangkan kakinya, dan menatap pintu, tanpa ekspresi. Dia sangat menyadari betapa pentingnya kunjungan ini baginya. Jika dia berhasil menangani keluarga Li, tingkat penyelesaian pekerjaannya akan terus berlanjut, dan bahkan mungkin ada peluang untuk kemajuan lebih lanjut. Jadi, tidak boleh ada kesalahan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika terdengar ketukan di pintu, dan kemudian sekretaris masuk sambil membawa laptop. Tuan Aiden, semuanya sudah diatur, dan panggilan video bisa dijadwalkan kapan saja. Dengan cepat, videonya tersambung. Di sisi lain muncul seorang pria parubaya mengenakan kemeja polo. Melihat Aiden, dia tersenyum dan sangat sopan. Namanya Li Yuanxi, pemimpin langsung Tiger Group 707. Halo, Tuan Aiden. Aiden mengangguk kecil, tidak menunjukkan banyak antusiasme. Li Yuanxi terkejut. Bukankah ini seharusnya kunjungan bisnis? Benar sekali, tapi kami telah bertemu dengan orang yang sangat licik. Namanya Lin Yi, Ketua Lingyun Group, dan saya rasa Anda pernah mendengar namanya. Mendengar kata-kata Aiden, ekspresi Li Yuanxi berubah. Dia tidak hanya mendengar nama Lin Yi tetapi seolah-olah nama itu terngiang di telinganya. Baru-baru ini, saat menjalankan misi di sebuah pulau, Tiger Group bertemu dengan tim mereka, dan konflik pun terjadi. Dia sangat waspada terhadap Lin Yi dan bahkan tidak ingin menyebut namanya.
Mungkinkah kunjungan bisnis ini ada hubungannya dengan dia? Dia punya latar belakang bisnis yang kuat, dan aku tidak ingin dia berhubungan dengan keluarga Li. Kuharap kau bisa menangani masalah ini dengan baik. Ini. Wajah Li Yuanxi menunjukkan kesulitan, dan dia tidak segera menjawab. Jika orang lain yang mengajukan permintaan seperti itu, dia tidak akan memberi mereka kesempatan berbicara lebih lanjut dan akan langsung mengakhiri panggilan video. Namun, orang yang duduk di hadapannya adalah Aiden, dan dia tidak bisa melakukan itu. Mengetahui kekuatan Lin Yi dengan baik, dia tidak ingin berselisih dengan Lin Yi kecuali benar-benar diperlukan. Apa? Sebagai pemimpin grup Tiger, kamu tidak mau menerima tugas ini. Aiden mengangkat sebelah alisnya, dengan nada dingin dalam kata-katanya. Hal ini penting, kita perlu mengadakan pertemuan untuk memutuskan. Sambil melirik Li Yuanxi, Aiden berkata dengan tenang. Kau pikir aku tidak mengerti urusanmu? Kau seharusnya punya kendali penuh atas Tiger Group, apa masalah sekecil itu perlu dibicarakan? Berhenti sejenak, Aiden melanjutkan. Seingat saya, Anda memiliki cukup banyak industri di California, yang tampaknya tidak boleh dilihat. Saya harap Anda mempertimbangkannya dengan saksama. Wajah Li Yuanxi berubah. Dia tidak menyangka Aiden tahu tentang hal-hal ini. Setelah berpikir lama, Li Yuanxi berkata. Apakah hanya dia kali ini? Benar sekali, aku rasa masalah ini tidak sulit bagimu. Li Yuanxi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau cuma dia, agak lebih mudah menghadapinya. Aku juga berpikir begitu, kata Aiden. Lagi pula, ini hanya tentang membatasi tindakannya dan mencegahnya menghubungi keluarga Li. Kurasa kau seharusnya bisa mengaturnya. Serahkan padaku, aku akan mengurusnya. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun oleh ketukan di pintu dan saat membukanya, ia mendapati Zhang Xiaoyun berdiri di luar. Paman, kamu harus bangun, kita punya urusan penting yang harus diselesaikan. Lin Yi mengangguk, beri aku waktu sebentar, aku akan segera siap. Tidak masalah menunggu pria tampan. Lin Yi tersenyum lalu pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Paman, apa pekerjaanmu sebenarnya? Paman bahkan kenal keluarga Li. Hanya beberapa usaha kecil dengan margin rendah dan volume tinggi, terutama karena dia kenal istri saya, jadi kami saling kenal. Cek, Paman, apa Paman diselingkuhi wanita kaya? Zhang Xiaoyun menatap Lin Yi dengan penuh arti, kalau iya, aku pasti akan sangat kesal. Kamu tampaknya tertawa bahagia. Lin Yi cepat dalam rutinitasnya, dan setelah selesai, dia pergi ke restoran bersama Zhang Xiaoyun. Tuan Lin, Direktur Li telah menyiapkan aula VIP untuk Anda, silakan ikuti saya, kata manajer hotel dengan sopan. Yang disebut aula VIP adalah area layanan mandiri. Tetapi sarapannya sangat ringan, tanpa pesta ikan dan daging seperti yang diharapkan. Paman, apa orang kaya makan makanan seperti ini? Bahkan ada kimchi, sepertinya bumbunya tidak sebanyak mie yang biasa. Di tempat seperti ini, jangan berharap terlalu banyak, kata Lin Yi. Mereka hanya dikembangkan secara dangkal, realitasnya sangat berbeda dengan apa yang ditayangkan di TV. Aku tidak akan pernah percaya drama Korea lagi, itu semua bohong. Tidak sepenuhnya, pikir Lin Yi sejenak dan berkata. Misalnya, kisah seorang gadis kaya yang jatuh cinta pada pria miskin, setidaknya hal semacam ini memang ada. Bab 2840. Tempat asal. Setelah sarapan, rombongan berkumpul di luar dan menaiki bus yang telah disiapkan. Mereka menuju ke kuil Tao lokal terbesar, Kuil Fengen. Dalam perjalanan, Lin Yi menelepon Li Yongjin. Tidak perlu khawatir tentang proyeknya. Anda bisa mengatur semuanya dengan bebas di pihak Anda, tetapi detailnya masih perlu diselesaikan. Saya belum bisa memastikan berapa banyak yang bisa kami tawarkan kepada Anda di sepanjang rantai industri hulu dan hilir. Tidak perlu terburu-buru dalam hal itu, yang penting kita bisa menyelesaikan kerangka besarnya. Kau begitu percaya padaku. Namamu, Lin Yi, layak diperlakukan dengan hormat, kata Li Yongjin. Saya merasa terhormat menerima penilaian setinggi itu dari Anda. Apakah Anda menghadiri acara hari ini, ada yang bisa saya bantu? Meskipun ini wilayahmu, aku bisa mengurus banyak hal sendiri, jadi aku tidak butuh bantuanmu. Dengan itu, Li Yongjin mengakhiri panggilannya dengan rapi, tanpa basa-basi lagi dengan Lin Yi. Tidak banyak mobil di jalan, dan setelah berkendara sekitar setengah jam, mereka tiba di pinggiran jalan. Kecepatan berkendara seperti itu tidak terpikirkan di Zonghai. Semua orang datang ke sini untuk pertama kalinya, penuh rasa ingin tahu. Tetapi setelah tiba, mereka mendapati tempat itu sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Sebagai kuil Tao terbesar di daerah itu, Kuil Fengen jauh dari kata megah dan megah. Dalam hal skala, itu bahkan tidak sepertiga dari Istana Sangqing. Tempatnya tidak besar, tapi banyak orangnya, dan dupanya cukup menyengat. Sambil menatap keluar jendela bus, Zhang Xiaoyun berkata.
Besok adalah festival 100 spesies mereka, yang mirip dengan festival hantu lapar kami, jadi wajar saja jika ada lebih banyak orang. Jadi begitu. Tak lama kemudian, Bas berhenti dengan mantap di pintu masuk kuil Fengen, dan Zhou Jing berdiri dan berkata, "Hadirin sekalian, kita sudah sampai di tujuan." Di gerbang kuil Fengen berdiri lebih dari selusin orang mengenakan jubah Tao, yang sangat berbeda dari jubah Istana Sangqing. Mudah untuk mengetahui bahwa mereka berasal dari dua sekolah yang berbeda. Perkenalkan semuanya. Ini Taois Zhang dari Istana Sangqing. Ini Li Dongying, guru Tao dari kuil Fengen. Selama perkenalan, Zhou Jing dengan sempurna beralih antar bahasa, memamerkan kemampuannya yang hebat. Setelah beberapa basa-basi dan sapa sederhana, rombongan dipandu ke kuil Fengen. Pekerjaan penerjemahan ditangani oleh Zhou Jing. "Paman Master, apakah ini benar-benar kuil Tao teratas di sini?" "Sepertinya tidak banyak, seperti kuil-kuil Tao kecil di rumah. Lihat saja berapa banyak orang yang ada di sini, untuk skala seperti itu sudah tidak buruk," kata Lin Yi. Saat ini, orang-orang terlalu banyak menonton video pendek, selalu merasa telah melihat seluruh dunia melalui layar, dan menganggap negara mereka sendiri kurang. Namun begitu mereka keluar, mereka akan menyadari bahwa keadaan di luar negeri juga tidak sehebat itu. "Sebelumnya aku tidak punya banyak konsep, tapi sekarang setelah aku di sini, aku merasa itu tidak begitu bagus," keluh Zhang Xiaoyun. Bahkan ibu kota mereka hanya punya beberapa jalan ramai. Daerah sekitarnya seperti pinggiran kota. Itulah yang benar. Meskipun kuil Fengen tidak besar dan banyak fasilitasnya agak bobrok, hal itu tidak memengaruhi dupa, dan pengunjung datang berbondong-bondong, terlihat sangat semarak. Kehadiran Lin Yi dan kelompoknya juga cukup menarik perhatian para wisatawan. Lihatlah cara mereka berpakaian, sepertinya mereka bukan dari sekitar sini. Mereka agak mirip orang-orang negeri Yan. Apakah mereka ke sini untuk berkunjung dan belajar? Mungkin saja. Ini adalah tempat kelahiran Taoisme, jadi mereka di sini untuk berhubungan kembali dengan akar mereka dan mempelajari budaya Taoisme yang paling murni. Wajar saja, dan karena besok adalah festival 100 spesies, memilih hari istimewa seperti itu untuk berkunjung juga sejalan dengan aturan Taoisme. Mendengar percakapan para turis itu, Lin Yi tidak dapat menahan rasa geli. Orang-orang ini sungguh tidak dapat mengubah kebiasaan mereka, bahkan menantang akal sehat sekalipun. "Paman Master, apakah kamu mengerti apa yang mereka katakan?" tanya Li Yongnian. "Mereka mengatakan bahwa ini adalah tempat lahirnya Taoisme, dan kami di sini untuk berkunjung dan belajar." "Sial, apa orang-orang ini tidak tahu malu? Berani-beraninya mereka mengatakan hal-hal seperti itu." "Mengatakan mereka tidak tahu malu tidaklah sepenuhnya akurat," kata Lin Yi. "Orang-orang ini entah mahasiswa atau orang biasa. Wajar saja kalau mereka mengatakan hal-hal yang bodoh. Akar masalahnya masih kurangnya pendidikan yang memadai. Jika mereka benar-benar mempromosikan pengetahuan ini, pernyataan seperti itu tidak akan ada. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan." Zhang Xiaoyun dengan amarah yang membara berkata, "Saudari Zhou, katanya tempat kelahiran Taoisme ada di sini. Tanyakan apakah Master Taois Li sudah mengajukan status warisan." Kata-kata Zhang Xiaoyun menarik perhatian Zhang Yufo, dan dia juga menatap Li Dongying. Zhou Jing memahami betul bahwa setiap kata dan perbuatan yang dilakukannya di tanah ini mewakili bangsanya di belakangnya. Jadi masalah prinsip harus diperjelas. Dengan pemikiran ini, dia langsung menerjemahkan kata-kata Zhang Xiaoyun kata demi kata. Ekspresi Li Dongying yang awalnya penuh senyum, langsung membeku dalam sekejap. Dia juga mendengar percakapan para turis sebelumnya tetapi tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka. Sebagai kepala biara di kuil Tao terbesar di Korea, impian terbesarnya adalah menghapus jejak masa lalu dan memutuskan hubungan dengan negeri Yan. Oleh karena itu, ketika naik jabatan, ia sering menghindari pertanyaan-pertanyaan berat. Namun, ia tidak menyangka mereka akan menanyakannya langsung hari ini. "Guru Tao Li, seperti kata pepatah, pohon punya akar dan air punya sumber. Taoisme menekankan pewarisan. Saya rasa ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada publik dengan jelas." Li Dongying menunjukkan sedikit rasa malu, lalu berbicara kepada para turis di kuil. "Ada beberapa kesalahpahaman di sini. Tempat kelahiran Taoisme negara kita adalah kuil abadi emas di negeri Yan, dan bukan berasal dari daerah setempat." Mendengar hal itu, para wisatawan yang hadir semuanya terkejut dan tampak sangat terkejut. "Bagaimana mungkin? Itu jelas urusan negara kita, bagaimana mungkin itu urusan mereka? Lin Jiang, apakah orang-orang ini semuanya kurang cerdas? Mungkin karena promosi kita yang kurang memadai, tetapi kuil leluhur garis keturunan Tao kita memang kuil abadi emas negeri Yan, dan hal ini telah diverifikasi secara historis." Melihat Li Dongying mengatakan ini, wajah para turis menampakkan ekspresi kecewa, minat mereka pun memudar. Dan di wajah Li Dongying, secercah ketidaksenangan tampak sekilas. Awalnya, dia berharap dapat meningkatkan pengaruh kuil Fengen melalui acara ini,
tetapi tidak mengantisipasi masalah seperti itu akan muncul. Namun, emosi yang tidak biasa ini disembunyikannya dengan baik. Baginya, ini baru permulaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.